Sebelum mulai kisah ini jangan lupa subscribe channel terima kasih. Hari itu aku tak akan pernah lupa, hari yang membuat seluruh isi rumah mertuaku terdiam dan tetangga berbisik-bisik di depan pagar. Aku, seorang wanita yang sudah bertahan 5 tahun dengan suamiku bernama Bayu, akhirnya diperlakukan lebih rendah dari sampah hanya karena dia merasa harga dirinya diinjak. Sore itu aku datang bersama adikku, Rani, ke rumah mertua karena ada acara makan bersama. Sejak awal aku sudah merasa ada hawa tak enak, tatapan ibu mertuaku, Bu Ratna, begitu menusuk seolah aku ini bukan istri yang pantas. Seperti biasa, mereka meremehkanku karena aku hanya bekerja sebagai penjahit sementara Bayu sudah punya usaha toko bahan bangunan. Padahal, tokonya itu dulu aku yang ikut bantu modal dari tabunganku sebelum menikah. Ketika makan malam berlangsung, hanya karena aku menegur Bayu yang terlalu keras bicara pada Rani, tiba-tiba suasana memanas. Bayu yang biasanya bisa menahan emosi, kali ini seperti kesetanan. Dia berdiri, lalu dengan suara keras membentakku di depan semua orang. "Kamu jangan ikut campur urusan aku sama keluargaku. Dasar perempuan gak tahu diri, hidup enak dari uangku tapi berani membantah." Aku terdiam, tapi air mataku sudah menetes. Rani mencoba menenangkan, tapi tiba-tiba Bayu mengambil kayu panjang yang biasa dipakai menyangga pintu dapur. Sebelum aku sempat menghindar, kayu itu menghantam bahuku keras sekali, sampai aku jatuh tersungkur di depan meja makan. Semua orang kaget, piring-piring berjatuhan, dan anak-anak kecil menjerit. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya pukulan itu, melainkan kenyataan bahwa ibu mertuaku tidak menghentikan anaknya, malah berkata sinis, "Itulah, perempuan kurang ajar, pantas dipukul biar tahu aturan." Aku benar-benar hancur. Rani langsung memelukku sambil menjerit minta tolong. Ayah mertuaku, Pak Surya, hanya diam, entah karena takut atau memang setuju. Tetangga mulai berdatangan karena mendengar keributan. Salah satu dari mereka, Pak Hadi yang juga ketua RT, masuk dan mencoba melerai. "Bayu, kamu ini keterlaluan. Masa istri dipukul di depan umum begini?" Tapi Bayu malah semakin kalap, "Ini urusan rumah tangga saya, jangan ikut campur." Sementara aku masih kesakitan, Rani langsung mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Aku sempat menahannya, karena bagaimanapun itu suamiku. Tapi kali ini Rani tak peduli, katanya. "Kak, kalau dibiarkan, dia bisa bunuh kakak." Sudah cukup. Tak lama, 2 orang polisi dari polsek terdekat datang. Namanya Pak Arif dan Pak Joko. Mereka masuk dengan seragam lengkap, membuat suasana langsung berubah hening. Bayu yang tadinya galak, langsung gelisah. "Ada apa ini laporan KDRT?" tanya Pak Arif sambil melihat ke arahku yang memegangi bahu lebam. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya menangis. Rani menjelaskan semua yang terjadi. Beberapa tetangga ikut menjadi saksi, bahkan salah satu tetangga sempat merekam kejadian itu dengan ponselnya. Pak Joko mendekati Bayu. "Saudara, ikut ke kantor. Kita akan minta keterangan." Tapi ibu mertuaku langsung memotong, "Jangan bawa anak saya. Ini cuma masalah keluarga, nggak usah dibesar-besarkan." Polisi itu tegas menjawab, "Bu, kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah pribadi. Ini tindak pidana, apalagi ada saksi dan bukti." Bayu menolak dibawa, berusaha berdebat, tapi akhirnya kedua polisi itu menggiringnya masuk ke mobil patroli. Aku masih syok. Bahkan tubuhku gemetar. Bu Ratna berteriak-teriak menyalahkanku. "Perempuan pembawa sial. Gara-gara kamu anak saya di penjara." Hatiku semakin hancur, tapi Rani terus menggenggam tanganku dan berbisik, "Kak, sabar. Justru ini kesempatan kakak bangkit. Jangan biarkan dia menginjak kakak lagi." Malam itu aku ikut ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Polisi meminta visum ke rumah sakit sebagai bukti. Saat dokter memeriksa lebam di bahuku, aku hanya bisa menangis. Dalam hatiku muncul satu tekad,
Jika selama ini aku bertahan demi cinta dan nama baik, malam itu semua runtuh. Bayu sudah melampaui batas. Aku berjanji, aku tidak hanya akan menuntut dia secara hukum, tapi juga menarik semua harta yang pernah kuperjuangkan bersamanya. Aku tahu, aku punya bukti hitam di atas putih tentang modal toko itu. Dan aku bertekad, kali ini aku akan buat dia hancur dengan tanganku sendiri. Malam itu setelah laporan masuk, aku masih gemetar saat duduk di ruang penyidik. Pak Arif, polisi yang sejak awal menolongku, menatapku dengan penuh empati. Mbak, jangan takut. Mbak sudah di jalan yang benar. KDRT itu ada hukum yang melindungi. Kami butuh kerja sama Mbak untuk bawa kasus ini sampai selesai. Aku hanya mengangguk dengan mata sembab. Rani terus mendampingiku, seolah tak mau melepaskan tanganku. Dalam hatiku ada rasa takut sekaligus lega, karena untuk pertama kalinya aku merasa dilindungi. Keesokan harinya, kabar pemukulan itu sudah menyebar ke seluruh komplek. Tetangga berbisik-bisik, ada yang kasihan, ada pula yang sinis. Aku tahu keluarga Bayu pasti sudah merasa malu besar. Pagi itu, ketika aku hendak pulang dari rumah sakit usai visum, tiba-tiba Bu Ratna bersama dua saudaranya, Tante Lilis dan Om Jafar, datang menghadang di depan pagar. Wajah mereka merah padam penuh amarah. Kamu puas sekarang? Anak saya di penjara. Mau apa lagi kamu, hah? Bentak Bu Ratna. Aku menatapnya dengan sisa keberanian yang ada. Bu, saya hanya menuntut keadilan. Saya yang dipukul, Bu. Di depan keluarga, di depan anak-anak kecil. Kalau Bu masih anggap saya menantu, seharusnya Bu membela saya, bukan menutup mata. Om Jafar ikut maju, suaranya lantang. Dengar ya, kalau kamu berani terusin perkara ini, jangan salahkan kami kalau hidupmu nanti hancur. Kamu pikir bisa apa tanpa Bayu? Kamu cuma penjahit miskin. Kata-kata itu menusuk, tapi justru membangkitkan amarahku. Rani langsung menangkis. Pak, jangan pikir kakak saya lemah. Semua orang sudah tahu siapa yang salah di sini. Ada bukti, ada saksi. Jadi kalau mau menekan, silakan. Kita punya hukum, bukan ancaman. Aku bangga dengan adikku, tapi aku tahu tekanan keluarga besar Bayu tidak akan berhenti di situ. Di kantor polisi, Bayu mulai diperiksa. Aku mendapat kabar dari Pak Arif bahwa Bayu tidak mengakui perbuatannya. Dia bilang aku yang provokatif, aku yang memulai keributan. Untungnya, ada rekaman video dari tetangga yang memperlihatkan jelas bagaimana dia memukulku dengan kayu. Saat itu juga penyidik menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa ditutup begitu saja. Bahkan polisi menyarankan aku menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Perempuan untuk mendampingi. Disinilah muncul sosok baru, seorang pengacara perempuan bernama Maya. Dia masih muda tapi tegas, penuh wibawa. Saat bertemu denganku, ia berkata, Mbak, kasus ini bukan hanya soal KDRT. Saya dengar Mbak juga punya andil besar dalam usaha toko Bayu. Aku terkejut. Iya Mbak, modal awal dulu dari saya. Ada kwitansi, ada rekening transfer. Maya tersenyum tipis. Bagus. Itu senjata kita. Jangan hanya biarkan dia dihukum penjara, tapi kita rebut semua yang memang jadi hak Mbak. Saat dia kehilangan semuanya, baru dia akan tahu siapa yang sebenarnya kuat. Kata-kata Maya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ada api semangat yang mulai menyala. Sementara itu, keluarga Bayu tak tinggal diam. Mereka mendatangi rumahku malam-malam, melemparkan botol plastik ke halaman, bahkan ada yang berteriak menyumpahiku dari luar pagar. Aku merasa terancam, tapi polisi sudah menempatkan patroli rutin di sekitar rumahku. Pak Arif sering datang mengecek, bahkan sempat bilang, jangan takut. Kami ada di sini. Kalau ada ancaman lagi, laporkan. Jangan hadapi sendiri. Dukungan itu membuatku sedikit tenang, meski trauma masih menghantui. Rani juga tak kalah kuat.
Dia mulai menghubungi teman-temanku untuk jadi saksi bahwa selama ini aku sering mengalami kekerasan, hanya saja aku selalu diam. Bahkan tetanggaku, Bu Siti, siap bersaksi bahwa beberapa kali dia melihat aku keluar rumah dengan lebam di lengan. Semakin banyak saksi yang berani bicara, semakin kuat posisiku. Sementara Bayu di dalam tahanan mulai panik. Dari kabar yang kudengar, dia meminta bantuan seorang pengacara pria bernama Rendra, yang terkenal licik dan suka bermain-main dengan celah hukum. Rendra mencoba menawarkanku damai di luar pengadilan, dengan imbalan sejumlah uang agar aku mencabut laporan. Tapi kali ini aku sudah bulat, aku menolak. Aku bilang padanya, tidak ada damai untuk orang yang sudah hancurkan harga diri saya. Saya akan teruskan sampai ke pengadilan. Rendra hanya menyeringai, kamu pikir bisa menang melawan keluarga besar Bayu? Kita lihat saja. Di titik itu, aku semakin sadar, ini bukan hanya soal luka di tubuhku, tapi soal harga diriku yang diinjak-injak selama bertahun-tahun. Aku mulai mengumpulkan semua dokumen tentang toko, surat kontrak sewa, bukti pembelian barang, hingga buku catatan yang masih menyimpan tulisanku. Maya membantu menyusun berkas untuk menggugat hakku atas usaha itu. Puncak ketegangan terjadi ketika persidangan pertama digelar. Ruang sidang penuh sesak, keluarga Bayu datang hampir satu rombongan besar, mencoba memberi tekanan. Aku duduk di kursi saksi, gemetar, tapi Maya berdiri di sampingku. Hakim membuka sidang, jaksa mulai membacakan dakwaan, pasal KDRT dengan bukti visum, rekaman video, dan saksi. Bayu hanya menunduk, tapi sesekali menatapku dengan mata penuh kebencian. Bu Ratna menangis pura-pura di belakang, seolah akulah penyebab keluarganya hancur. Namun yang mengejutkan, polisi menghadirkan saksi tambahan, Pak Hadi, ketua RT, dan 2 tetangga yang menyaksikan langsung pemukulan. Mereka bersuara lantang, kami melihat sendiri, Yang Mulia. Terdakwa memukul istrinya dengan kayu tanpa alasan jelas. Bukti itu memperkuat semua yang aku laporkan. Di luar sidang, Rendra kembali mendekatiku, kali ini dengan nada mengancam. Kalau kamu terusin ini, jangan salahkan kalau semua rahasiamu terbongkar. Aku menatapnya dengan tenang, saya tidak punya rahasia, tapi klienmu punya. Dan saya siap bongkar semua. Termasuk soal toko yang sebenarnya milik saya. Rendra terdiam, lalu pergi dengan wajah kesal. Malam itu aku pulang dengan tubuh lelah, tapi hatiku dipenuhi rasa lega. Perjuanganku belum selesai, tapi aku tahu jalannya sudah benar. Aku tidak hanya akan membuat Bayu merasakan jeruji besi, tapi juga menarik semua hartanya. Aku ingin dia merasakan apa yang dulu pernah aku rasakan, kehilangan, terhina, tak berdaya. Dan dengan dukungan Rani, Maya, serta polisi yang selalu menjaga, aku yakin langkah selanjutnya akan membuat hidup Bayu benar-benar hancur. Hari persidangan kedua menjadi titik balik segalanya. Aku sudah bersiap sejak pagi dengan baju sederhana, ditemani Rani dan pengacaraku, Maya. Kali ini aku tidak merasa takut seperti pertama kali. Justru ada kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Aku bukan lagi istri yang hanya diam dipukul, aku adalah seorang perempuan yang siap menuntut haknya. Di ruang sidang, Bayu tampak lebih lusuh, matanya sayu, wajahnya tidak lagi sekencang dulu. Mungkin semalam dia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana semua kebohongan yang dia bangun mulai runtuh satu demi satu. Jaksa membacakan bukti tambahan. Rekaman video dari tetangga yang jelas memperlihatkan Bayu mengangkat kayu dan memukulku. Terdengar suara jeritan anak-anak kecil dan suara ibunya yang justru membenarkan tindakannya. Hakim mengangkat alis, lalu menatap Bayu dengan tatapan tajam. Saudara terdakwa, apa masih mau menyangkal? Bayu menunduk, menggigit bibir, tidak bisa bicara. Rendra, pengacaranya, mencoba membela dengan alasan emosi sesaat dan meminta keringanan, tapi hakim tidak begitu saja percaya. Sesi berikutnya giliran aku memberikan keterangan. Dengan suara bergetar,
Aku menceritakan semua, bagaimana selama bertahun-tahun aku sering dihina, dipukul, diasingkan oleh keluarga mertua, hingga puncaknya hari itu ketika aku dipukul dengan kayu di depan umum. Air mataku menetes, tapi aku tetap bicara lantang. Yang mulia, ini bukan hanya soal luka di bahu saya, tapi soal harga diri seorang perempuan yang diinjak-injak. Saya ingin keadilan, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah mengalami hal serupa dan memilih diam. Ruangan sidang mendadak hening. Bahkan aku melihat beberapa wartawan yang meliput menunduk haru. Tak berhenti sampai di situ, Maya maju membawa bukti dokumen terkait toko bahan bangunan yang selama ini dikuasai Bayu. Ia menunjukkan bukti transfer dariku senilai puluhan juta rupiah, buku catatan tangan, hingga saksi dari supplier yang membenarkan bahwa aku ikut mengurus pembelian barang di awal berdirinya toko. Yang mulia, ucap Maya tegas, selain tindak pidana KDRT, kami juga menuntut hak klien kami atas usaha yang secara sah ia biayai. Terdakwa tidak hanya melukai tubuh istri, tapi juga merampas hak ekonominya. Bayu mendongak kaget, wajahnya pucat pasi. Di belakang, Bu Ratna berteriak histeris, "Itu bohong. Semua harta itu milik anak saya. Dia yang bekerja, dia yang menghidupi." Polisi yang berjaga langsung menenangkan, bahkan sempat mengingatkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Pak Surya, ayah Bayu, hanya menunduk diam. Aku tahu dia sebenarnya malu, tapi gengsi membuatnya bungkam. Hari itu sidang belum memutuskan, tapi hakim memberi sinyal bahwa tuntutanku akan dipertimbangkan serius. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Wartawan mengejarku, menanyakan perasaanku. Aku hanya menjawab, saya hanya ingin keadilan. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata itu kemudian tersebar di media lokal, membuat kasusku menjadi perhatian banyak orang. Beberapa hari kemudian, keputusan sidang dibacakan. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara untuk Bayu atas kasus KDRT. Selain itu, hakim memutuskan bahwa aku berhak atas separuh dari aset toko bahan bangunan, karena terbukti aku ikut memberikan modal awal. Suasana sidang pecah, keluarga Bayu marah besar. Bu Ratna hampir pingsan, Om Jafar berteriak-teriak, "Ini rekayasa! Ini persekongkolan." Tapi hakim tidak bergeming. Polisi segera menggiring Bayu keluar ruang sidang, sementara keluarga mertuaku masih meracau. Aku hanya bisa menatap Bayu ketika dia berjalan melewatiku dengan tangan di borgol. Mata kami sempat bertemu. Ada kebencian di matanya, tapi ada juga rasa menyesal yang dalam. Entah menyesal karena telah memukulku, atau menyesal karena semua hartanya kini mulai terlepas dari genggamannya. Aku tidak lagi peduli. Setelah putusan itu, aku mulai mengurus aset toko. Bersama Maya, aku menarik seluruh hakku, sebagian saham, rekening toko, bahkan kendaraan operasional yang dulu kubeli dengan tabungan pribadi. Rasanya seperti meneguk air setelah sekian lama kehausan. Aku tidak lagi takut dianggap perempuan miskin yang tak bisa apa-apa. Justru kini akulah yang berdiri di atas reruntuhan harga diri Bayu. Namun kemenangan ini bukan tanpa luka. Malam-malam aku masih sering terbangun, mendengar suara kayu menghantam tubuhku dalam mimpi. Rani selalu menenangkanku, "Kak, semua sudah selesai. Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi." Polisi, terutama Pak Arif, sesekali masih datang memastikan kondisiku aman. Dia bahkan sempat berkata, "Mbak, saya kagum sama keberanian Mbak. Banyak korban KDRT memilih diam, tapi Mbak berani melawan. Semoga Mbak bisa jadi contoh." Kata-kata itu membuatku sadar, perjalananku bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang menunjukkan pada dunia bahwa perempuan bisa bangkit. Yang paling mengejutkan adalah ketika suatu malam Pak Surya datang diam-diam ke rumahku. Dia datang sendiri, tanpa istri, tanpa saudara lain. Wajahnya tampak tua dan lelah. Dia duduk di kursi ruang tamuku dengan suara pelan,
Nah, saya minta maaf. Selama ini saya diam, padahal saya tahu anak saya salah. Saya malu sebagai seorang ayah. Harta yang kau ambil itu memang hakmu. Saya hanya ingin bilang, semoga kau bisa memaafkan, meski tidak sekarang. Aku menatapnya lama, lalu hanya menjawab, Pak, saya tidak membenci. Tapi saya juga tidak bisa melupakan. Biarlah waktu yang menjawab. Pak Surya mengangguk, lalu pergi dengan langkah gontai. Kini, beberapa bulan setelah semua selesai, hidupku mulai kembali. Aku melanjutkan usaha jahit, tapi juga punya penghasilan dari bagian toko yang sekarang resmi menjadi milikku. Rani tetap setia mendampingiku, dan Maya masih sering datang sekadar berkunjung. Bayu masih mendekam di balik jeruji, sementara keluarganya tidak lagi punya keberanian mendekatiku. Setiap kali aku menatap bekas luka di bahuku, aku tidak lagi merasa hancur. Justru aku merasa kuat. Luka itu adalah pengingat bahwa aku pernah terjatuh, tapi bangkit dengan kepala tegak. Aku pernah diinjak-injak, tapi akhirnya aku membuat orang yang menyakitiku benar-benar hancur. Dan pada akhirnya, bukan dendam yang tersisa, melainkan rasa lega karena aku berhasil berdiri di atas kakiku sendiri.